Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, teman-temanku mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Kemarin kita sudah banyak mengupas tentang teori-teori mengenai tipografi, ya, bagaimana jenis huruf, fungsi kejelasan, ya, praktek, ya, sudah mulai praktek, ya. Sekarang mungkin saya akan jelaskan berbagai jenis karya tipografi, ya. Nah, agar teman-teman itu nanti bisa tahu kira-kira kalau saya bisa menguasai ilmu tipografi itu nanti diaplikasikan ke karya apa aja, ya. Mari kita ulas satu persatu, ya. Jenis karya tipografi. Ya, jadi teman-teman bisa melihat, ya, yang pertama kalau yang mungkin populer yaitu adalah lettering, ya. Nah, lettering. Jadi lettering itu sendiri adalah secara tidak langsung mungkin orang yang dulu belajar ilmu letter, ya, itu adalah salah satu dari ilmu tipografi. Ya, teman-teman, ya. Nah, jadi lettering ini mungkin kalau yang sekarang, ya, sering kita jumpai pada papan tulis yang ada di kafe, ya, di kafe-kafe. Atau poster-poster quotes yang tampil secara digital, ya, seperti ini. Ini termasuk karya tipografi. Bagaimana mereka mengkomposisikan font sehingga menjadi sesuatu yang artistik. Nah, kebanyakan font yang mereka pilih itu diantaranya adalah font serif, ya, font serif dan beberapa bahkan sans serif dan beberapa komik-komik fantasi modifikasi mereka sendiri, ya, seperti beberapa font mereka tambah sulur, ya, dan sebagainya, ya. Itu menurut saya sebuah improvisasi yang mungkin agak rumit, ya, teman-teman, ya. Bahkan kadang tidak jarang mereka menambahkan beberapa ilustrasi di dalamnya. Nah, seperti ini, ya, misalkan, ya, ada ilustrasi. Nah, ilmu lettering ini sangat populer saat belum ditemukannya font dalam jumlah ribuan, ya, dan belum ada media digital. Oleh karena itu ilmu lettering itu sangat dibutuhkan waktu itu. Kemudian ada juga, ya, karya tipografi yang diaplikasikan pada sebuah cover-cover buku, ya, jenis karya tipografi. Ada cover buku. Nah, ini juga membutuhkan penerapan ilmu tipografi yang tidak gampang juga, ya. Nah, kapan kita menggunakan font serif, kapan kita menggunakan sans serif, bahkan beberapa judul itu tetap menggunakan sans serif. Tetapi kalau kita belajar dalam tipografi, kalau untuk judul dan headline itu baiknya menggunakan jenis font sans serif, ya. Nah, tinggal kita pilih mata kuliah buku seperti apa yang kita rancang. Ya, misalkan buku pembangunan kepribadian seperti ini, ya, pasti dipilih karakter font yang tegas, ya. Mungkin bisa impact atau bisa jenis font yang lain, ya. Tentunya yang bersifat tegas dan kaku. Misalkan The Habit of Effective Blogger. Nah, misalkan itu kan pembangunan kepribadian, mungkin pelatihan, ya, pelajaran, ya, lebih ke pelajaran, ya. Nah, terus kita ambil contoh yang bagus-bagus aja nih. Nah, misalkan perahu kertas, nah, misalkan seperti ini, ya. Bisa jadi ini adalah mereka bikin font sendiri atau mereka bikin font fantasi sendiri, ya. Jadi tentu karena ini judul, ya, perahu kertas, ya, tidak ada lengan di dalamnya, ya, tidak ada lengan di dalamnya, tidak ada lengan dan kaki pada font di dalamnya. Nah, jadi lebih menggunakan font yang sans serif di sini. Ya. Kedua, ya, terus ketiga, bagaimana kita mengaplikasikan ilmu tipografi pada logo
type ya, pada logo type. Nah, ini teman-teman bisa sering melihat beberapa karya logo type yang menarik di sini ya. Nah, ini aja deh yang the 7 type of logos. Nah, di sini ada KFC, Burger King, ada Apple ya. Ada sekolah Harvard ya, ada Pepsi. Nah, di sini Google pun sekarang sudah tidak menggunakan font yang berlengan. Dulu pakai lengan, teman-teman ya. Google logo pertama itu jenis fontnya serif. Nah, sekarang sans serif ya. Karena berkembang pasti mereka lebih tahu ya apa yang terbaik buat desain logo type. Nah, di sini tidak ada font yang berlengan, nggak ada ya. Nah, kita bisa cek di sini. Dan juga Holland Festival Philip Cheese-Struck ya. Ini salah satu pengaplikasian ilmu tipografi. Termasuk kemudian adalah pembuatan cover film misalkan. Cover film. Kita cari di sini. Nah, ini juga nggak kalah penting. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman ya membuat tugas langsung membuat titel. Ya, kalau kalian sudah bisa membuat titel, otomatis kalian bisa lebih mudah dalam mengaplikasikan ke jenis-jenis karya yang lain. Ya, karena pada dasarnya tipografi itu bagaimana memilih font yang tepat, warna yang tepat, ya, dan dari konsep berupa verbal kalian visualisasikan jadi karya tipografi. Nah, jadi praktek saya itu udah saya perhitungkan agar teman-teman bisa menguasai ilmu tipografi secara lengkap ya di situ ya. Oke, kemarin saya sudah membuat beberapa contoh dan saya akan buka tahapan pembuatannya di sini, teman-teman ya. Nah, ini beberapa karya yang sudah saya buat, di antaranya ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, kalau misalkan yang ini ya, cara pembuatannya kemarin sudah saya ada yang praktek. Nah, ini mungkin lebih ke breakdown-nya aja. Jadi pertama-tama saya membuat font dasarnya dulu, teman-teman ya. Saya membuat font dasar. Nah, di sini membuat font dasarnya dulu. Nah, terus saya beri warna di sini. Lalu bisa kemudian saya tambahkan tekstur. Tambahkan lagi font. Nah, tekstur lagi. Nah, ini V-nya saya rubah menjadi kurva. Saya tambahkan tekstur. Nah, jadi layernya banyak nih ya. Ini layernya banyak. Nah, jadinya kayak gini deh. Kemudian nggak ada salahnya saya merger lagi, terus saya tambahkan glow berwarna merah. Nah, tentu saja untuk karakter Silver Rider sendiri ya diangkat dari seperti yang saya sampaikan tadi, diangkat dari data verbal, dari konsep berbentuk verbal ya. Nah, ini datanya. Nah, ini saya sudah share ke semua teman-teman agar teman-teman tahu datanya seperti apa. Ya, nah, yang lain juga sudah saya share. Nah, jadi ke depan nanti pengaplikasian karyanya ya saat diaplikasikan pada salah satunya pada pin-up, pada buku ya, pada pin-up bukunya ya. Jadi setiap buku itu ada chapter ya, misalkan di dalam komik ada chapter. Nah, jadi nanti bisa teraplikasikan pada pemisah antar halaman. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini salah satu aplikasi fungsi dari
tipografi di sini. Nah, kalau gambar aja, kadang gambar tidak bisa menjelaskan tanpa teks. Nah, oleh karena itu harus dijelaskan. Ini siapa? Nah, ini Eternal. Ya. Nah, berikut kisahnya baru dijabarkan. Setelah selesai, masuk chapter selanjutnya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, ada pin up lagi. Nah, ini namanya pin up kalau saya menyebutnya. Nah, bisa tadi yang full color saya jadikan grayscale kalau misalkan ke depan nanti komiknya memang harus dicetak secara grayscale ya. Nah, ini namanya Silver Rider misalkan. Jadi seperti salah satu definisi tipografi yang kita bahas, memang betul gambar itu bisa menjelaskan sekian ribu makna. Tetapi kadang tidak bisa dijelaskan tanpa peran teks di situ. Makanya itulah mulai dipertimbangkan pentingnya ilmu tipografi. Kalau ini tanpa teks, nah orang kan nggak tahu dia namanya siapa. Nah, nama itu kan nggak bisa diungkapkan dalam bentuk bahasa visual. Tutur gambar tetap orang lain nggak akan bisa tahu namanya siapa, kecuali dengan bahasa universal tulisan Latin seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Ini salah satu aplikasi dari karya tipografi. Bentuknya titel. Ini juga. Nah, jadi jangan lupa font ini untuk titel harus merepresentasikan kekuatan dari karakternya ya. Jadi jangan sampai karakternya garang ya, kuat, badan gede, tapi fontnya Times New Roman. Nah, itu sangat nggak cocok ya, sangat nggak cocok. Jadi makanya dipilih jenis font yang sesuai dengan karakternya. Kalau titel ya pasti di antara font-font sans serif ya. Kalau misalkan karakternya kuat ya dipilih yang bold, yang kuat ya. Nah, sebenarnya gampang sih, misalkan ini temanya kekuatannya batu, misalkan pilih aja rock font gitu. Ntar ada banyak pilihan font di situ. Cukup googling dulu, pilih yang dia free download ya. Hati-hati juga dalam memilih font. Pilih free download. Kemudian ini ada lagi. Nah, ini. Gimana kita? Nah, ini ada Saladin. Nah, Saladin bedanya saya beri garis bawah pada fontnya, saya jadikan pedang. Nah, ini ada bentuk icon pedang di sini. Ya, Saladin, namanya Saladin. Ini salah satu superhero favorit saya nih, Saladin. Nah, ada lagi ini protektor. Para mahasiswa lebih kenal nama Zetro-nya daripada protektor, padahal dia julukan untuk nama superhero-nya protektor. Dia yang menyebut protektor dia sendiri sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sudah ngikutin Comic Ultimate Guide ya, sebenarnya karakter utama pada Comic Ultimate Guide ini dia adalah karakter yang sebenarnya agak kocak juga ya sebenarnya orangnya ya. Dia nggak punya kekuatan super, tapi bagaimana dia tetap berusaha menjadi seorang superhero ya. Bahkan nama superhero-nya dia sendiri yang bikin ya, walaupun nggak salah sih, cuma dia sendiri yang mungkin terkesan agak narsis dalam menyampaikannya ya. Ini protektor gitu. Ya, jadi pilih yang sesuai. Misalkan teknologi ya, dia kan kekuatannya senjata ya, ngandelin senjata. Ada blaster, ada tongkat, ada shield, ada sarung tangan ya. Sarung tangan mekanik ya. Jadi bisa dipilih font yang bertema teknologi ya, tentu sans serif dengan yang bold ya, yang temanya teknologi seperti ini ya. Saya tambahkan variasi 2 garis di sini ya untuk memberikan kesan ya, selain untuk pembeda ya, jadi ini memberikan kesan bahwa dia itu lebih punya kemauan ya di sini ya. Nah, ini
garis ini sebagai pemantap ya tekad yang bulat atau determinasi. Nah, itu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Nah, bagi teman-teman yang nanti mungkin sudah mulai membuat karya ya, bisa nanti dilaporkan pada WhatsApp ya, langsung konsultasi via WhatsApp ya. Nah, jadi itu kurang lebih aplikasi dari pembuatan pemilihan font. Nah, tetapi tidak jarang ya beberapa titel itu menggunakan tipe font yang punya lengan dan kaki alias serif. Nah, seperti ini ya. Tetapi tetap dia harus agak bold ya. Kalau terlalu reguler ya, dia tidak bisa terlihat ciri khasnya. Nah, ini sebenarnya Titanic. Nah, kalau Dylan ini udah bikin font sendiri tuh. Keren mereka, ya. Sudah bikin font sendiri. Nah, saya pun titelnya juga bikin sendiri ya, teman-teman ya. Nah, ini saya kasih lagi. Saya beri contoh. Nah, dulu saat saya membuat karya tipografi ya untuk titel, nah ini saya bikin 3 alternatif teman-teman ya, karena Ultimate Glade itu orientasinya lebih ke teknologi ya. Terus bagaimana orang bisa tahu bahwa itu adalah komik genre fantasi, genre superhero ya, percampuran antara genre superhero fantasi ya, makanya saya buat alternatif di sini. Nah, waktu saya sebelum bikin komik ya, sebelum saya bikin komiknya, saya buat font alternatif di sini. Teman-teman bisa melihat. Ya kan? Tuh. Nah, saya melakukan voting tuh. Saya melakukan voting di medsos. Nah, kebanyakan orang memilih font kedua. Nah, karena saya merasa kayaknya saya gabung nih. Bentuk polanya 2, tetapi teksturnya yang pertama. Nah, akhirnya jadilah bentuk mungkin bisa dianggap logo type juga, tetapi saya lebih ke titel ya. Jadi lahirlah titel yang sekarang ini ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi memang dia dirancang untuk ukuran yang besar ya, minimal paling kecil ukurannya idealnya sepertiga dari ukuran A4 ya. Nah, jadi cover itu minimal dalam sepertiga ukuran A4. Nah, jadi seperti ini. Nah, masih bisa dibaca lah ya, Ultimate Glade. Nah, orang pasti bisa membaca. Nah, ini sudah menjadi sebuah brand ya teman-teman ya. Nanti harapan saya inilah yang menjadi sebuah brand. Nah, kalau di kelas saya ini pengen ngajak mahasiswa bagaimana dia punya intellectual property sendiri. Jadi antara menggambar, ilustrasi, dan tipografi itu saling berkaitan ya. Kalau pada mata kuliah menggambar dan ilustrasi kalian nanti bisa membuat intellectual property sendiri. Nah, di sini kalian bisa membuat titel dari intellectual property yang akan kalian bangun nanti. Nah, kemudian inilah nanti yang akan menjadi titel dari brand kalian ya.
Nah, kalaupun nanti misalkan kalian tidak memiliki intellectual property, tapi kalian punya produk desain atau personal logo, ya, kalian tetap bisa pakai ilmu yang saya ajarkan. Nah, jadi tetap bisa bermanfaat, ya. Nah, ini pun saya juga melakukan proses yang panjang sampai selesai membuat jenis titel seperti ini. Oleh karena itu makanya saya selalu mengulang-ulang, tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada teman-teman, ya, membuat karya desain itu tidak cepat. Makanya saya harus tahu tahapan proses pengerjaannya. Bagaimana cara memantaunya dengan laporan tiap minggu, biar saya tahu perkembangannya dan prosesnya, ya. Kalaupun itu sudah bagus, langsung saya ACC. Kalaupun kurang, saya suruh revisi dan diperbaiki lagi. Harapannya apa? Agar kalian, pertama, kalian tidak kejar tayang pembuatannya, deadline UASnya besok, ya, bikinnya malam ini. Nah, itu saya nggak suka karena tidak melatih mahasiswa membuat karya yang baik dan benar. Ya, kedua, agar kalian nanti punya portofolio yang layak, ya, karena anak desain itu yang dinilai portofolionya, ya, bukan dari nilai ijazah dan sebagainya. Itu sebenarnya nomor 2, teman-teman. Kalau mungkin kalian lebih ke arah orientasinya ke karya, ya. Tetapi kalau misalkan tapi juga kalau misalkan kalian untuk menjadi PNS atau apa juga nilainya juga harus bagus, ya. Nah, otomatis kalau di kelas saya kalau nilainya karyanya kurang, ya otomatis nilainya juga akan berkurang, ya kan? Nah, itu ya harus dipahami, ya. Jadi kalau di kelas saya itu penilaiannya saya harus melihat proses nih mahasiswa ini bisa bikin portofolio yang baik nggak, ya kan? Dia bisa bikin karya yang bagus nggak? Prosesnya seperti apa? Apakah cuma tracing karya orang lain? Nah, itu saya nggak suka yang seperti itu, ya. Saya kurang suka yang caranya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, adapun tahapan dalam membuat judul Komik Ultimate Grade, ya. Kalau teman-teman pengen tahu caranya hampir sama, saya juga membuat beberapa tahapan, ya. Dulu ada proses tahapan pembuatannya. Yang pertama saya bikin font utamanya dulu. Nah, ini font utamanya. Kemudian saya blending, kemudian saya beri bayangan hitam di sini, ya. Kemudian ada pun beberapa variasi yang lain. Nah, ini dari awalnya, ini dari ini dulu. Kemudian ada lagi ini, ya. Jadi ada banyak, ya, ini eksperimen-eksperimennya. Nah, ini dari fontnya. Nah, jadi banyak layer di sini. Nah, dulu juga ada sketsanya seperti ini, ya, line artnya seperti ini. Jadi saya warna satu persatu, ya, saya warna satu persatu. Jadi pembuatan titelnya itu nggak gampang. Nah, seperti ini, ya. Tapi bagaimana agar sebuah karya tipografi itu tetap bisa mudah dibaca, ya. Nah, ini masih bisa dibaca, ya. Nah, ini kan belum selesai. Akhirnya yang dipilih yang ini. Nah, lebih bagus, ya, di sini Ultimate Grade. Oke, mungkin itu wawasan bagi teman-teman, ya. Saya tunggu mulai bisa dikerjakan proyeknya untuk laporannya, ya. Nanti bisa teman-teman lihat prosesnya ini, dicermati, dan kalian apa yang bisa kalian terapkan pada karya kalian, ya. Silahkan kalian praktekkan di situ. Nah, jadi jangan sampai teman-teman itu mengerjakannya nanti kejar tayang aja, ya. Nah, ini saya cek dulu. Nah, ini sudah ada yang absen di sini. Ya, itu, ya, kira-kira kurang lebih
Nah, jadi tipografi tetap saling berkaitan dengan mata kuliah yang lain. Ya, jadi tidak bisa ditinggalkan. Jadi satu antara mata kuliah yang lain itu saling berkaitan kalau teman-teman tahu ya. Jadi tidak bisa serta-merta ditinggalkan. Mana yang nggak penting, mana yang lebih penting ya. Semuanya di mata kuliah DKV itu penting. Ya, ini sudah ya. Oh iya teman-teman, jadi sementara mungkin saya kalau misalkan saya nilai streamingnya masih patah-patah ya, jadi saya memutuskan untuk record dulu, saya upload ya. Jadi agar kalau misalkan record dan upload, kualitas videonya lebih smooth, nggak patah-patah ya. Nah nanti habis ini, hari ini juga saya akan panggil petugas PD-nya agar diperbaiki kira-kira bagaimana caranya agar kecepatan uploadnya bertambah ya. Nah, ini saya cek dulu apakah ada mahasiswa yang konsultasi. Oke, jadi kurang lebih itu teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan itu tolong diperhatikan baik-baik, semuanya disimak ya. Jadi setiap kelas saya itu disimak, jadi setiap dosen itu nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang nggak penting ya, semuanya penting ya, materinya penting ya, jadi harus disimak dari awal sampai akhir. Nah, kalaupun ada pertanyaan di WhatsApp yang kiranya di kelas sudah saya sampaikan ya, tidak akan saya ulang lagi. Pasti saya jawabnya, silahkan simak di kelas saya. Pertemuan ini. Nah, seperti itu. Nah, ini saya sampaikan lagi tugasnya. Kalian merangkum tiap pertemuan saya, kemudian kalian kumpulkan pada waktu UAS nanti, dan kalian membuat 10 titel intellectual property dengan gaya kalian sendiri, yang diangkat dari intellectual property pada karakter-karakter yang tampak di depan kalian ini ya. Baik teman-temanku, tetap semangat dalam belajar ya, tetap berniat tulus ya dalam membuat portofolio. Pada dasarnya karya-karya maksimal yang sudah kalian bangun itu fungsinya untuk kepentingan teman-teman sendiri, agar kalian nanti punya portofolio yang layak, agar kalian nanti bisa mendapatkan proyek yang banyak, pekerjaan yang baik, ya, passive income yang terus mengalir dari semua kompetensi yang kalian miliki. Jadi, mumpung kalian masih kuliah itu jangan disia-siakan, ya, maksimalkan daya tangkap kalian, maksimalkan portofolio kalian. Jadi jangan sampai niat kuliah itu hanya untuk mencari ijazah ya, tetapi bagaimana dengan kuliah itu kita bisa lebih mengetahui potensi-potensi apa saja yang kita miliki. Dari situ kita kembangkan potensi kita. Apalagi teman-teman yang sudah memilih jurusan DKV ya, untuk memperdalam ilmu DKV, ya sudah, berarti sudah benar niatnya. Tinggal bisa konsisten nggak dalam mengikuti pelajaran dan menerapkannya. Nah, berawal termasuk dalam kelas saya ya, perhatikan baik-baik. Jadi kalau ada praktek dipraktekkan, jika harus latihan ya latihan, ya buat karya harus memang pandai membagi waktu. Bagi teman-teman yang khususnya sudah bekerja, ya memang harus benar-benar dibagi waktunya ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti menyesal saat lulus kuliah. Tahu gitu dulu saya serius bikin, saya kan harusnya bisa bikin project ini dan itu. Nah, jangan sampai muncul perkataan seperti itu ya. Jadi mumpung masih kuliah, maksimalkan potensi kalian, bangun portofolio sebanyak-banyaknya ya. Baik, itu saja dari saya. Saya rasa cukup teman-teman. Jikalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Semoga teman-teman bermanfaat, ilmu yang saya sampaikan buat teman-teman bisa bermanfaat. Saya rasa cukup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.